Kami dari SMP Negeri 36 Saralangun yang berlokasi atau beralamat di Kecamatan Saralangun, bertepatan di Kelurahan Aur Gading. RT kalau dulu RT 5, sekarang sudah ada pemekaran, jadi sekarang RT 25. Oh gitu. Bertepatan di belakang kantor lurah Kecamatan Aur Gading. Iya, ini kalau boleh tahu SMP ini berbasis apa sih Pak? Kami tetap berbasis pada kantor untuk kurikulum. Kami tetap melaksanakan kurikulum ke-13 ya, karena kami menganalisa bahwa kurikulum untuk sekarang ini itu lebih pasnya kurikulum 13. Kenapa? Karena kurikulum ke-13 ini itu kita lebih banyak mendapatkan masukan-masukan dari anak-anak. Itu untuk pada saat ini itu agak lebih mempermudah ya, mempermudah bagi anak-anak untuk menyerap daripada ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh para guru gitu. Ini kalau boleh tahu, ini udah berapa lama Bapak mengemban atau mendapatkan amanah untuk memimpin di sekolah ini? Kalau untuk amanah menjadi kepala sekolah itu kami dilantik tanggal 6 September 2021, berarti sekitar 20 lebih kurang 2 bulan lah. Nah, 2 bulan. Kebetulan saya diamanakan atau dipercaya untuk menjadi manajer atau menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 36 Saralangun. Kebetulan SMP 36 Saralangun kalau untuk di negeri itu nomor yang paling akhir, ya, nomor paling terakhir. Tidak ada lagi SMP Negeri 37. Iya, ini yang terakhir ya, 36. Kalau boleh ini ingin tanyakan apa aja prestasi yang udah diraih untuk SMP? Alhamdulillah, tadi sudah saya konsultasi dengan rekan-rekan kerja saya. Kebetulan saya kan baru di sana kan. Jadi, prestasi yang pertama itu di bidang O2SN untuk tingkat nasional ya. Pernah ke tingkat nasional. Ya, pernah ke tingkat nasional. Itu yang diantaranya juara 6 atletik putra tahun 2013. Nah, itu atas nama Asrotul Samha. Di bidang apa itu? Atletik ya? Lari ya. Juara 6 nasional. Juara 6 tingkat nasional. Tingkat nasional. Di kalau provinsi juara 1. Nah, gitu. Nah, itu udah ya, apalagi kabupaten kecamatan. Nah, mungkin udah jadi juara yang betul. Apa namanya itu, juara nggak ada lagi nomor 1. Juara provinsi deh. Provinsi ya. Sudah melangkah ke nasional, masih dapat juara 6. Alhamdulillah. Tapi itu tahun 2013. Untuk tingkat yang lainnya Pak? Untuk cabang-cabang lain maksudnya. Untuk ODSN tingkat nasional itu ada 1. Kemudian tingkat provinsi juara 1 lempar lembing putra tahun 2013 juga. Iya. Kemudian juara 2 tolak peluru tahun 2013 juga. Tingkat provinsi ini ya. Kemudian juara 1 lempar lembing putri tahun 2013 juga atas nama Rahmawati. Gitu. Kemudian ada lagi juara 1 apa namanya? Aerogimnastik individu. Nah, itu juara atas nama tahun 2021 kemarin ya. Itu nama Aulia Rahmawati. Itu masih sekolah dengan kita sekarang. Iya, masih sekolah. Iya. Kemudian lagi juara 2 dengan cabang yang sama tahun 2021 juga, itu ada nama Elizabeth. Kemudian juara 1 artistik putra level 2 tahun 2001 itu ada nama Muhammad Amroni. Juara 2 dengan cabang yang sama artistik putra level 2 tahun 2001 atas nama Hardi Nastiar. Pada tahun ini Bu ya? Iya, tahun 2021. Nah, tahun 2021 ini. Kemudian tingkat Kabupaten Saralangun juara 1 renang putra tahun 2018. Itu untuk cabang renang ya. Atas nama Dudi Saputra. Kemudian juara 1 karate putri tahun 2018 atas nama Sonia Sapitri. Kemudian juara 1 karate putri tahun 2021 atas nama Aulia Rahmawati. Itu tingkat kabupaten. Udah banyak sekali prestasi yang diraih ya. Alhamdulillah. Tapi sejak saya di sana itu 2001 itu tadi ada
2 cabang. Nah, itu ya, yang sudah saya sebutkan tadi, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Ya, tingkat kabupaten itu ada juara satu karate putri tadi, gitu. Itu masih siswa kami sekarang, dan kebetulan anak tersebut sekarang menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Alhamdulillah. Ya. Kalau untuk program unggulan sekolah saat ini apa sih, Pak? Program unggulan kami sekarang itu sesuai dengan visi dan misi gitu. Yang pertama itu kita mencoba untuk membangkitkan, artinya lebih terfokus pada imtak, iman dan ketakwaan anak. Jadi dengan iman dan takwa itu kita akan lebih mudah untuk mengarahkan ataupun lebih mudah untuk memberikan sesuatu ilmu pengetahuan pada anak, ya, karena dasarnya sudah ada tadi, iman dan takwa, gitu. Ya, kalau untuk kegiatan untuk saat ini mungkin dalam rangka menyambut Hari Guru nih, Pak. Gitu. Apa sih kegiatan dari sekolah itu sendiri untuk saat ini? Alhamdulillah kami sudah merencanakan beberapa hari kemarin ya, untuk persiapan menyambut Hari Guru. Itu kami akan mencoba membuat kegiatan semeriah mungkin, dengan dalam arti kata supaya anak-anak lebih tahu betapa sulit, betapa payah seorang guru untuk mendidik mereka. Maka kami akan membuat bentuk acara seperti sudah kami rencanakan itu, seperti kegiatan-kegiatan yang sifatnya gembira, ya. Kami juga sudah merencanakan untuk membuat nasi tumpeng. Nasi tumpeng, boleh undang kita tuh, Pak. Mantap ya. Kita undang semua nih, personil radio ini kita undang semua nanti. Boleh. Nanti kita ikut. Makan nasi tumpeng. Insya Allah hari Kamis datang ke situ. Kita saya nunggu. Bola kita masih dalam satu kecamatan nih, mudah dikunjungi. Jadi apa saja nih kegiatan untuk menyambut Hari Guru nanti? Pertama kami melaksanakan kegiatan lomba. Itu pasti. Kegiatan lomba, artinya lomba dalam arti kata lomba yang meriah, bergembira. Sudah kami rencanakan ada lomba voli antara siswa dengan lawan guru, gitu ya. Lomba karaoke gitu. Bahkan kami tidak akan lupakan lomba tentang keagamaan. Iya, contohnya? Contoh ceramah agama. Ceramah agama. Untuk materi dan tema kami bebaskan pada anak-anak. Jadi anak-anak bisa menentukan sendiri. Bisa menentukan sendiri, tapi tetap dalam koridor keagamaan, khususnya agama Islam. Iya. Kalau untuk terkait sarana dan prasarana fasilitas sekolah, khususnya untuk SDM ya, tenaga pendidik itu gimana sih untuk sekolah? Untuk tenaga pendidik, saya punya personil guru itu sekitar 30 orang, 29 orang. Ya, 29 orang. Yang 20 orang itu guru, yang 9 orang itu tenaga usaha, tenaga usaha dan pustaka. Itu yang 9 orang itu ada penjaga sekolah dan tukang kebersihan. Saya punya guru honor ada 1, honor nana bos hanya 1. Ya, ada kontrak daerah, selebihnya PNS, dan saya punya guru yang sudah sertifikasi sekitar 5 orang. Sekitar 5 orang ya. Alhamdulillah ya, udah meningkat semuanya. Mudah-mudahan nanti yang Honda bisa jadi PNS ya, Pak ya. Itu yang kita doakan bersama-sama ya. Sebab kita juga dasarnya dari situ, Bu. Betul. Kita dasar dari situ, dari tenaga Honda. Alhamdulillah berkat kesabaran, ketekunan, tekun lah gitu ya. Betul. Alhamdulillah ada rezeki jadi guru, dan bahkan sekarang dipercaya untuk memimpin satu sekolah. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak ya, udah menjabat amanah ya menjadi kepala sekolah. Kalau boleh tahu ini ada nggak sih dukungan apa saja yang udah diberikan dari pihak dinas pendidikan untuk sekolah sejauh ini? Karena kita baru ya, kita baru. Berarti dukungan dari dinas itu hanya berupa selalu memberi semangat dan beri jalan. Mereka selalu membuka peluang. Kalau ada keluhan, ada apa, silakan. Silakan berkonsultasi dengan dinas pendidikan. Apapun bentuknya, kami siap. Walaupun bukan waktu dinas, ke rumah secara pribadi juga dipersilakan. Keluhan-keluhan apa saja. Tawarkan dari pihak sekolah untuk pengembangan SMP yang Bapak emban saat ini.
Untuk pengembangannya, kebetulan kami sekarang ini sekolahnya letaknya di kota. Tapi kalau kita bandingkan jumlah siswanya dengan sekolah yang berada jauh di kota, itu kami masih jauh kalah. Sebenarnya kalau saya mendengar cerita dari rekan-rekan kerja saya, awal-awal sekolah itu waktu itu masih dipimpin oleh Pak Bayaki SPD MPDI. Itu siswanya luar biasa, bahkan sampai mendekati 300 siswa, sekolah yang baru berdiri. Kemudian setelah habis masa Pak Bayaki dipegang oleh Pak Wildan SPD, masih tak bertahan. Kemudian berikutnya ada dipegang oleh Ibu Yuliana. Dari situlah mulai apa sebab kurang minat lagi ke kami, itu yang kita masih tanda tanya sekarang. Artinya dalam arti tanda tanya, kita akan coba membangun. Mungkin fasilitas yang kurang memadai barangkali. Untuk fasilitas, kalau fasilitas untuk belajar, saya kira tidak jauh tertinggal dengan sekolah-sekolah yang lain. Seperti komputer kita punya, ya kita punya. Kemarin aja tuh SD SD Manggis di Bukit Bulan, SD apa namanya? Itu alhamdulillah numpang kita. Untuk NBK-nya. Kemudian tuh fasilitas-fasilitas yang lain seperti ruang kelas, itu kalau kita lihat dari jumlah siswa, itu malah banyak kelas yang kosong. Itu dari segi fasilitas. Kemudian kami internet punya. Internet punya. Punya internet. Kemudian saya untuk kedepannya saya akan mencoba bagaimana untuk membuat gebrakan supaya orang tua dari anak itu kembali memiliki minat untuk mengantarkan anaknya ke sekolah kita. Tentu kita akan menawarkan beberapa program. Di antaranya program yang kita tawarkan apa yang perlu digemari oleh anak-anak. Contohnya kegiatan ekstrakurikuler, olahraga misalnya bagian keagamaan, itu sudah saya rancang semua. Untuk keagamaan saya juga sudah punya tenaga ahli. Dibilang ahli, tapi dia tetap, kalau di bidang keagamaan saya punya itu, memang dia tenaga honorer, tapi kalau di Kabupaten Selangun dia selalu tampil. Kegiatan MTQ tingkat provinsi di kabupaten dia tidak pernah tinggal. Maka saya sangat antusias kalau dia tuh bisa untuk mengembangkan kegiatan ekstra. Kemudian di bidang olahraga sudah saya sampaikan tadi, kami banyak punya bakat, ya. Seperti tahun ini kan kita sudah lumayan ada. Kemarin kami catur, lomba catur tingkat kabupaten, itu tingkat anak-anak tingkat SMP, kami dapat juara 2. Juara 2 alhamdulillah gitu. Jadi itulah yang akan saya lakukan nanti. Mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan tadi itu, masyarakat bisa tertarik kembali untuk mengantarkan, untuk menitipkan anaknya dengan kami di situ, untuk kami didik, untuk kami bina dengan baik, gitu. Sehingga untuk kedepannya kami sangat berharap orang tua murid tadi, siswa kami tadi bisa bertambah. Sebab apa? Kita programnya juga sangat banyak sekali yang ingin kita lakukan, tapi terkendala tadi. Sekarang kan untuk melakukan suatu perubahan itu tidak terlepas dari dana. Gitu. Jadi dengan keadaan siswa kita seperti itu, sulit sekali untuk kita melakukan itu. Maka kami untuk berkomitmen untuk ke depan bersama-sama dengan para majelis guru dan personil SMP Negeri 36 pada umumnya, kami berkomitmen untuk membangkitkan gairah masyarakat untuk menitipkan anak pada kami. Coba pikir, masyarakat sekitar aja tuh ada yang berminat. Sekolahnya di SMP 2. Gitu. Itu yang muncul tanya-tanya saya semenjak saya duduk di menjabat kepala sekolah di SMP 36. Ada apa? Masyarakat sekitar enggan sekolah di tempat kita, gitu. Terakhir Pak, barangkali ada pesan ataupun bisa menyampaikan visi misi sekolah untuk menarik daya masyarakat untuk bisa menitipkan anak sekolahnya. Mungkin ada visi misi yang mungkin bisa memancing gitu, ya. Untuk para orang tua menitipkan anaknya. Oke, terima kasih.
Visinya itu yang pertama tadi unggul dalam iman dan ketakwaan. Nanti kita selalu bergerak pada keagamaan tetap kita laksanakan seperti sekarang yang sudah kita lakukan itu membaca Yasin, baca Al-Quran setiap memulai belajar tetap kita laksanakan. Ya itu tidak, kalau baca Quran tiap hari kecuali hari libur ya. Itu ditentukan atau biasanya kan untuk kelas 1 dari juz sekian sampai juz sekian, jadi pada pas kenaikan kelas bisa khatam Quran dalam 30 juz itu dalam waktu tempo setahun. Betul. Enggak. Kita untuk baca Al-Quran itu kita kasih waktu 15 menit sebelum jam pelajaran pertama pagi. Nah itu tetap itu kita baca Quran, kemudian setiap hari Jumat kita Yasinan, dan kebetulan di SMP 36 itu ada yang non muslim. Oh gitu. Ada non muslim, kita tidak menutup ruang. Mereka silakan melakukan kegiatan keagamaan selama yang muslim melaksanakan baca Yasinan. Kita berikan kebebasan mereka. Karena kita tidak ada yang namanya intervensi yang ini boleh, ini tidak boleh, tidak ada itu. Tetap beri peluang, silakan, asal tidak mengganggu daripada kerukunan beragama kita. Dan guru non muslim itu kami punya 2 orang guru non muslim itu. Hubungan dalam keluarga besar kami harmonis saja, alhamdulillah. Kemudian kita akan menciptakan unggul dalam sikap dan karakter anak tadi. Nah, tetap kita prestasi baik yang di bidang akademik maupun berprestasi di bidang non akademik. Nah, yang non akademik itulah saya sampaikan tadi. Saya akan mencoba nanti kalau tidak ada halangan melintang, saya akan mencoba untuk semester genap nanti kalau sudah mendapat restu dari pihak dinas pendidikan, kalau sudah dibolehkan, saya akan mulai itu melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Itu timnya sudah saya bentuk, tinggal pelaksanaan saja, gitu. Nah, itu salah satunya itu. Untuk misi itu melaksanakan bimbingan, sehingga apa yang kita inginkan masyarakat bisa membaca bahwa sekolah ini benar-benar, berarti paling tidak mendekati setara lah dengan sekolah-sekolah yang lebih besar di Salalangun. Karena kita ada SMP 1, SMP 2, SMP 17, itu SMP sudah maju semua itu. Nah, kita akan mencoba mengejar walaupun perlahan. Nah, itu. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Dan barangkali ada pesan untuk dalam rangka Hari Guru ini untuk guru-guru atau kepala sekolah. Oke, pesan kita untuk Hari Guru, mudah-mudahan dengan adanya ulang tahun Hari Guru Republik Indonesia, pendidikan khususnya di Kabupaten Salalangun bisa bermartabat, bisa bersaing dengan pendidikan di daerah-daerah lain, bahkan kita berusaha untuk lebih baik lagi dan bisa menjadikan guru untuk bekerja lebih baik, ya, lebih profesional, sehingga apa yang menjadi harapan dan tujuan dari Dinas Pendidikan Salalangun khususnya dan pemerintah Kabupaten Salalangun pada umumnya dapat terlaksana dengan baik, tentu berkat daripada bapak-bapak dan ibu-ibu para guru pendidik mulai dari TK, PAUD, TK, bahkan sampai sekolah menengah atas. Tetap kita berkomitmen bahwa pendidikan itu adalah penting, karena belajar adalah hukumnya wajib.